Nomor 14, 0,8 km ditambah 16 dekameter dikurangi 5000 cm sama dengan, di sini diubah ke satuan meter semua ya. Berarti kita rubah dulu. 0,8 km itu sama dengan berapa meter? Nah, dari kilometer ke meter ya, berarti ditambah nolnya 3 ya. Nah, kalau ditambah nolnya 3 atau dikali 1000 ya, ini tinggal digeser aja nolnya ya adik-adik ya. Nah, kalau di sini kan 0,8 ya, berarti sama dengan, kalau ditambah nolnya 1 berarti dia jadi 8 ya, karena komanya itu geser ke sini kan, 1, terus tambah nolnya 2 tambah nolnya 3 berarti jadi 800 ya. Lalu 16 dekameter ya, itu tambah nolnya berapa? Iya, tambah nolnya 1 ya, jadi 160 ya. Kita jumlahkan dulu. Ini satuannya meter ya, berarti 0 tambah 0 0, 0 tambah 6 6, 8 tambah 1 9 ya. Lalu dikurangi dengan 5000 cm ya. Berarti kalau ke meter naik atau turun? Naik ya. Kalau naik berarti nolnya dikurangi ya. Berarti ini kita coret 2 ya, karena dia naiknya 2 kali kan. Nah, berarti di sini 50, berarti 50 meter ya, kita kurangi ya. Ini juga meter tadi satuannya, berarti 0, 6 kurangi 5 1, 9-nya kita turun. Jadi jawabannya 910 meter. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 15 ya. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Memiliki 4 sisi sama panjang. Berarti 4 sisinya sama panjang ya. Lalu sudut-sudutnya berhadapan sama besar. Nah, ini juga sudut-sudutnya berhadapan sama besar ya, 90 derajat semua. Dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Berarti seperti ini ya. Nah, bangunan yang sesuai dengan ciri di atas adalah berarti persegi. Good ya, mudah ya. Kita lanjut. 16. Pencerminan yang benar pada gambar berikut adalah, nah kalau pencerminan itu ya adik-adik itu sama saja ketika kita berhadapan dengan sebuah cermin ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan sebuah cermin biasanya itu berkebalikan. Misal kita mengangkat tangan kanan ya, tapi di cermin itu yang kelihatan adalah mengangkat tangan kiri karena berhadapan gitu ya. Nah, jadi lawannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang A itu tanda panahnya ke atas, tapi ini tanda panahnya ke bawah, berarti bukan ya. Dan ini juga tanda panahnya ke kiri, tapi yang ini juga ke kiri. Kan tadi berlawanan ya, berarti bukan. Nah, yang ini gimana? Nah, yang ini kemungkinan ya, karena tanda panah yang ini ke kanan, tanda panah ini ke kiri. Nah, kalau yang ini tanda panah ke bawah sama ke atas, ini juga bukan. Jadi jawabannya C ya. Kita lanjut nomor 17. Nomor 17, pada sepetak sawah ya seluas 0,2 hektare ya dibangun 2 buah kolam pemancingan ikan dengan luas masing-masing 650 meter persegi dan 4,8 are. Luas sawah yang tidak dijadikan kolam pemancingan adalah titik-titik meter persegi. Nah, di sini adik-adik harus paham dulu ya, karena di sini satuannya itu adalah hektar ya. Kalau yang ini yang ditanya adalah satuannya meter persegi. Nah, adik-adik harus tahu dulu ya, kalau 1 hektar ya itu sama dengan berapa meter persegi? 1 hektar itu sama dengan 1000 meter persegi ya. Awas ini jangan sampai lupa ya. Nah, terus 1 ar ya itu sama dengan berapa meter persegi? Kalau 1 are itu sama dengan 100 meter persegi ya. Nah, berarti kita konversikan saja ke sini ya. Karena kan ini sudah ada patokan-patokannya ya. Berarti di sini 0,2 hektare ya, berarti
0,2 hektare itu sama dengan berarti kita lihat di sini 1000 meter persegi kan. Nah, berarti ini tinggal digeser aja, digeser komanya sebanyak berapa? 4 kali ya. Kalau digeser satu berarti komanya jadi hilang ya. Lalu di sini tambah lagi nolnya 3, 1 2 3 ya. Berarti 0,2 hektare itu sama dengan atau 0,2 hektar itu sama dengan 2000 meter persegi ya. Nah, lalu berikutnya di sini kita lihat dibangun 2 buah kolam pemancingan ikan ya dengan luas masing-masing. Nah, berarti kita kurangi dengan 650 meter persegi ya. 650 meter persegi kan tetap kan, berarti jadi 650 meter persegi ya. Kita kurangi dulu, 0 kurangi 0 0, 0 kurangi 5 pinjam 1, 10 kurangi 5 5. Ini tadi tinggal 9 ya, karena sudah dipinjam 1 jadi 3. Ini tadi sudah dipinjam jadi 1 meter persegi. Lalu kita kurangkan lagi dengan 4,8 are ya. Nah, di sini 1 are itu sama dengan 100 meter persegi ya, berarti kita geser nolnya 2. Nah, di sini komanya ada 1, kita geser berarti jadi 1 ya, berarti jadi 48 terus tambahin lagi nolnya 1. Nah, meter persegi kita kurangi lagi ya, berarti 0 kurangi 0 0. Di sini 5 kurangi 8 nggak bisa, pinjam 1 15, 15 kurangi 8 itu adalah 7 ya. Nah, di sini kan tinggal 2 ya, berarti 2 pinjam 1 jadi 12, 12 dikurangi 4 berapa? 12 kurangi 4 adalah 8. Jadi jawabannya 870 meter persegi. Jawabannya D ya. Oke, kita lanjut nomor 18. 18. Paman pergi ke kota A mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 07.45 dan sampai di kota A pukul 8.05. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam, jarak dari rumah paman ke kota A adalah. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan kita tahu ya, kalau mencari jarak itu ya, jarak itu biasanya dilambangkan dengan huruf apa? S ya, dengan huruf S. Nah, biasanya kalau untuk rumus umum dari soal jarak ya, biasanya kakak bikin seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk bentuk rumus umumnya itu kita bagi, di sini adalah V, di sini adalah S, di sini adalah T ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari S, berarti ini kan ditutup ya. Kalau ditutup berarti di sini kelihatan kecepatan sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Nah, berarti kita harus nyari waktunya dulu nih. Untuk waktunya ya, untuk waktunya itu kan paman itu berangkat jam 7.45. Nah, sampai jam 08.05 berarti kita kurang ya. 08.05 kita kurang dengan 07.45 ya. Nah, kalau kita kurang di sini 5 kurangi 5 adalah berapa? Iya, 0 ya. Awas, perhatikan di sini ini bukan 10 dikurangi 4 ya. Adik-adik ya, tapi kan kalau 1 jam itu kan 60 menit, berarti di sini patokannya angka 6 ya. Di sini nolnya itu biasanya jadi 10 kalau pinjam ya, tapi ini karena dia jam, jadi patokannya sampai angka 6. Berarti kalau dia pinjam ya, berarti jadi 6 dikurangi 4 berapa? 2 ya. Ini 8 yang tadi sudah dipinjam ya, berarti nggak ada ya. Berarti untuk jaraknya adalah 20 menit ya. Nah, karena di sini satuannya jam ya, kita rubah dulu ke satuan jam ya. Nah, di sini 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Nah, karena di sini hanya 20 menit, berarti di sini kita harus dikalikan adik-adik ya. Berarti kita konversikan. Berarti di sini 20 menit itu ya
sama dengan berapa jam? Berarti kan kalau 1 jam itu 60 menit, berarti kita buat perkalian per 60 menit. Berarti 1/60 dikali dengan 20 ya, 20 menit gitu ya. Berarti kita coret 2 kali 1 adalah 2/6 ya. Kita sama-sama bagi 2 nih ya, kita sederhanakan. Berarti menjadi 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 adalah 3 ya. Berarti menjadi 20 menit itu ya sama dengan 1/3 3 jam. Nah, baru setelah itu kita kalikan ya. Kecepatannya kan tadi sudah ada ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya itu 72 ya. Berarti di sini 72 dikali 1/3 ya. Berapa 72 dikali 1/3? Nah, kita lihat di sini sama dengan ya. Nah, berarti di sini 72 dikali 1 adalah 72 dibagi 3 ya. 7 dibagi 3 yang mendekati berapa? 2, karena 3 kali 2 itu adalah 6 ya. 7 kurangi 6 kan sisa 1 ya. Nah, berarti di sini adalah 12. 12 dibagi 3 adalah 4 ya. Jadi jaraknya adalah 24 km. Jawabannya A ya. Kalau belum paham silahkan diputar lagi videonya ya. Oke, kita lanjut. Nomor 19, Pak Aji berangkat dari kota Bandung menuju kota Bogor dengan kecepatan 48 km per jam ya. Jadi kecepatannya berapa? Kecepatannya sama dengan 48 km per jam ya. Dan jarak antara kedua kota adalah 120. Berarti jaraknya adalah 120 km. Jika Pak Aji berangkat pukul 12 ya, maka Pak Aji akan tiba di kota tujuan pukul berapa? Nah, berarti yang ditanyakan adalah waktu ya. Nah, kita tahu kalau rumus waktu itu ya, untuk rumus waktu tadi kan bentuk umumnya itu seperti ini ya. Nah, di sini kecepatan ya, jarak terus waktu. Karena kita akan mencari waktu, berarti untuk waktu itu rumusnya adalah jarak bagi kecepatan ya. Nah, kita lihat di sini untuk jaraknya ya itu kan adalah 120 km ya. Berarti 120 km ya kita bagi dengan 48 km per jam ya. Nah, kita lihat di sini kilometer kita coret sama-sama dengan kilometer. Lalu di sini 120 dibagi 48 itu adalah 2,5 ya. 2,5 apa? Di sini masih ada jamnya ya. 2,5 jam. Nah, karena di sini akan berhubungan dengan menit juga ya. Nah, berarti adik-adik harus mengubahnya ke bentuk menit ya. Kita tahu kalau 1 jam itu adalah 60 menit ya, berarti kita rubah nih ya. 2,5 itu sama saja dengan 25 per berapa? Iya, per 10 ya, karena ada satu angka di belakang koma. Kita kali dengan 60 menit ya, berarti sama dengan, nah ini kita coret ya, 60 bagi 10 adalah 6 ya. Nah, lalu berikutnya di sini kita kalikan 25 dikali 6. Itu kan 150 menit ya. Kalau 150 menit berarti berapa jam berapa menit? 1 jamnya itu kan 60 menit ya. Berarti 2 jam 30 menit ya kan? Nah, kalau misalkan tadi Pak Aji berangkat pukul 12.00 ditambah dengan 2 jam 30 menit, kita jumlah ya, berarti 0341. Nah, berarti pukul 14.30. Jawabannya B ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut soal nomor 20. Soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Di sini ada tabung ya. Tinggi tabungnya 20 cm. Jika diketahui diameter tabung 14, maka volume tabung adalah, untuk rumus volume tabung itu adalah luas alas kali
tinggi ya. Nah, kita lihat luas alasnya itu bentuknya apa? Bentuknya adalah lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat dikali dengan T. Pi R kuadrat dikali dengan T. Mohon maaf ya jika agak sedikit rame karena kakak buatnya itu kebetulan dekat dengan jalan raya ya. Nah, lalu kita masukkan angkanya di sini. Pi-nya itu karena diameternya 14 ya, pi-nya itu kita pakai yang 22/7. Nah, berarti jari-jarinya berapa? Berarti diameter dibagi 2 ya, berarti 7. Kita kali 7, kita kali 7, lalu kita kali 2, 20 ya. Berarti sama dengan, nah ini 7 kali 7 bisa kita sederhanakan ya. 7 bagi 7 habis. Berarti di sini adalah 22 dikali 7 ya. 22 kali 7 itu adalah 7 kali 2 itu 14 ya. 14 simpen 1 berarti 154 ya. Lalu dikali dengan 20. Nah, lalu berikutnya 154 ini kita kali dengan 20 ya. Nah, berarti kita abaikan dulu nolnya. 4 kali 2 adalah 8, 5 kali 2 itu adalah 10, simpan 1 ya. Lalu 2 kali 1 itu 2 tambah 1 3 dan kita balikan lagi nol yang ininya. Jadi jawabannya adalah 3080. Jawabannya adalah B. Oke ya. Good. Lanjut soal nomor 21. Nomor 21, seorang pedagang memiliki persediaan 3 gross pulpen ya. Lalu 2 orang pembeli datang dan membeli pulpen dengan masing-masing sebanyak 6 lusin. 6 lusin ya, dan juga 10 batang ya. Sisa persediaan pulpen pedagang tersebut adalah, berarti kita rubah ke batang ya, karena di PG-nya batang ya. Nah, kita harus tahu ya, 1 gross itu berapa batang? 1 gross itu adalah 144 batang ya. Lalu 1 lusin berapa batang? 1 lusin itu adalah 12 batang ya. Maka di sini kalau 3 gross berarti 3 dikali 144 ya. Sama dengan berapa? 3 dikali 144. Iya, 3 dikali 144 itu adalah 432 batang ya. Lalu di sini berarti 6 lusin, berarti 6 dikali dengan 12 ya. 6 dikali dengan 12 berapa? 6 dikali 12 berarti 6 kali 2 itu adalah 12, simpan 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7, berarti 72 batang ya. Nah, ini bisa kita kurangkan dulu ya. Kita kurangkan dulu. 2 kurangi 2 0. Lalu 3 kurangi 7, pinjam 1, 13, 13 kurangi 7 adalah 6 ya. Lalu di sini 4-nya sudah dipinjam, berarti jadi tinggal 3. 360 batang. Lalu di sini kalau 10 batang tetap ya, 10 batang ya. Berarti dikurangi 10 batang ya. Berarti kita kurangi lagi. Nah, berarti 0 kurangi 0, 0. 6 kurangi 1, 5. Lalu 3-nya turun. Jadi 350 batang. Oke, good ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 22 ya, ini tentang koordinat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Jika dibentuk bangun datar trapesium sama kaki DEFG, koordinat titik G ditempati yang benar ya. Yang tepat adalah berapa ya? Nah, kita lihat di sini. Kalau segitiga sama kaki itu kan kiri kanan sama ya. Nah, kita lihat di sini kalau E-nya itu ke sini berapa? 1 2 3 4, berarti ke sini juga 4. 1 2 3 4. Nah, kalau yang F-nya kalau ke kanannya adalah 2, berarti ke kirinya 2. Berarti di sini ya G-nya itu. Kita lihat kalau membaca koordinat ya, itu harus dari X-nya dulu. Ini kan X ini ya. Berarti X-nya berapa di sini? Min 2 ya. Lalu Y-nya berapa? Y-nya adalah 1 ya. Adalah 1.
1. Jadi jawabannya min 2,1 ya. Berarti di sini jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut. Nomor 23, umur nenek 2 tahun yang lalu adalah 8 windu ya. 8 windu ya. Umur Tia sekarang adalah 1 dasawarsa 3 tahun. Jadi umur Tia itu sekarang adalah 1 dasawarsa 3 tahun ya. Berarti kita rubah dulu nih, 1 dasawarsa ya. Dasawarsa ya. Selisih umur nenek dan Tia sekarang adalah, nah perhatikan di sini umur nenek itu 2 tahun yang lalu adalah 8 windu ya. Kita harus tahu dulu nih, 1 windu itu ya berapa tahun? 1 windu itu adalah 8 tahun ya. Berarti si nenek ini ya, umur nenek ya, nenek itu berarti kalau 8 windu berarti 8 dikali 8 berapa? 64 ya. Nah 64 ini kan 2 tahun yang lalu. Nah kalau sekarang berarti harus ditambah 2 karena 2 tahun yang lalu kan. Berarti ditambah 2 ya. Berapa ditambah 2? Menjadi 66. Lalu umur Tia yang sekarang itu adalah 1 dasawarsa. 1 dasawarsa ya itu sama dengan berapa tahun? 10 tahun ya. Berarti di sini 1 dikali 10 berapa? 10 ya. Lalu di sini kan 1 dasawarsa 3 tahun ya, berarti ditambah dengan 3 sama dengan berapa? 13 tahun. Karena di sini diketahuinya selisih ya, maka kita kurangi ya. 6 kurangi 3 adalah 3, 6 kurangi 1 adalah 5 ya. Jadi selisih umurnya adalah 53 tahun ya. Jawabannya B. Oke, good. Kita lanjut soal nomor 2. Volume bak mandi adalah 0,65 meter kubik. Lalu ibu menggunakan air dalam bak tersebut untuk mandi sebanyak 70 liter ya, dan mencuci baju sebanyak 120 desimeter kubik ya. Volume air di dalam bak mandi sekarang adalah, nah berarti kita rubah dalam bentuk liter semua ya, liter ya. Kita tahu kalau 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter ya. Berarti di sini kalau 0,65 ya kita kali 1000 ya, jadinya 650 liter. Kalau 70 liter ya 70 liter ya. Nah kita kurang di sini 0 kurangi 0, 0, 5 kurangi 7 itu pinjam berarti ya, jadi 15. 15 kurangi 7 adalah 8. Nah di sini tinggal 7 berarti ya, tinggal 5 karena sudah dipinjam jadi 5. Jadi 580 liter. Lalu dikurangi lagi 120 desimeter kubik ya. 120 desimeter kubik berarti 1 desimeter kubik itu berapa liter? Sama ya, 1 liter. Berarti di sini tulis lagi 120 liter. Kita kurang 0 kurangi 0, 0, 8 kurangi 2 adalah 6 ya. Lalu 5 kurangi 1 adalah 4. Jadi jawabannya 460 liter ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut nomor 25 ya. Nomor 25, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar layang-layang ya. Simetri lipat yang dimiliki bangun di atas. Nah, kalau layang-layang itu kan diagonalnya begini ya. Nah, ini bisa dilipat nih ke sini. Berarti ada berapa? Ada 1 ya. Nah, kalau ini dilipat ke bawah sama enggak? Enggak ya. Berarti jawabannya adalah A ya, 1. Oke, kita lanjut. Nomor 26, Paman memiliki 2 petak lahan berbentuk persegi dan persegi panjang. Panjang sisi lahan yang berbentuk persegi adalah 56 ya. Panjang sisi lahan yang berbentuk persegi ya itu adalah 56 meter.
Sedangkan lahan yang berbentuk persegi panjang ya itu memiliki lebar 20 meter dan panjang 2 kali sisi persegi ya. Berarti kalau lebarnya itu 70 ya, dan untuk panjangnya itu ya itu adalah 2 kali sisi persegi. Berarti 2 kali 56 berapa? 12 simpan 1 ya, berarti 112 ya. 112 meter. Nah, berarti di sini selisih luas lahan paman. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu luas persegi ya. Berarti di sini sisi kali sisi berarti 56 dikali 56 ya, sama dengan 3136 meter persegi ya. Lalu luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar ya, berarti 70 dikali 112 ya, sama 70 dikali 112 itu adalah 7840. Nah, kalau ditanya selisih berarti kita kurang ya. Selisihnya sama dengan 7840 kita kurangi dengan 3136 ya. Berapa? Sama dengan 4704 meter persegi. Jawabannya C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 27. Nomor 27, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki luas permukaan 4225 cm persegi. Panjang rusuk bak mandi tersebut adalah. Untuk luas permukaan kubus ya, bak kamar mandi kan bentuknya kubus ya, yaitu 6 kali sisi pangkat 2 ya. Tapi karena di sini konsepnya adalah bak mandi, kalau bak mandi itu kan berarti tidak ada tutupnya ya. Tidak ada tutup. Nah, kalau tidak ada tutup berarti di sini 5 dikali S pangkat 2 ya. Nah, di sini sudah ketahuan luas permukaannya yaitu 4225 ya, sama dengan 5 dikali S pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini ya kita bagi nih 4225 kita bagi 5 dulu ya, sama dengan S pangkat 2 ya. 4225 dibagi 5 adalah 845 sama dengan S pangkat 2 ya. Karena di sini kita mau cari panjang rusuk, berarti kan nyari S ya. Berarti kalau nyari S ini kita akarkan 2 ya. Berarti akar dari 845. Nah, itu berapa kira-kira ya? Nah, kalau dilihat ya di sini sepertinya ini tidak bulat hasilnya ya. Coba kita hitung sama-sama di sini. Kita harus uraikan dulu ya. Nah, di sini kita uraikan 845 itu adalah hasil dari perkalian berapa yang bisa diakarkan 2. Nah, kalau dilihat dari belakangnya angka 5 ya berarti salah satunya akan diakarkan 5 ya. Coba kalau misalkan hasil dari 169 dikali 5 ya. Nah, di sini kan 169 bisa kita akarkan ya, dan 169 dikali 5 itu hasilnya 842. Nah, kita akarkan nih, maka X-nya sama dengan akar dari 169 itu kan 13 ya. Sedangkan kalau akar 5 itu tidak bisa diakarkan, berarti kita tulis saja akar 5. Jadi jawabannya adalah 13 akar 5 ya. Nah, di sini tidak ada jawabannya ya adik-adik, jadi jawabannya bisa pakai yang ini. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Nomor 28 berikut ini adalah tabel banyaknya jagung dalam kilogram yang terjual di toko Tani Mulia selama bulan Februari sampai dengan Mei 2019.
Diagram lingkaran yang sesuai dengan data di atas adalah, nah di sini untuk lingkarannya dia pakai derajat ya. Nah, kalau pakai derajat berarti kita harus mencari berapa derajat setiap bulannya. Caranya gimana? Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu ya, jumlahkan banyaknya data nih. 5 tambah 5 10, simpan 1 tambah 6 7 tambah 5 12 tambah 4 16 tambah 2 18. Nah, jadi jumlah datanya ada 18 ya. Nah, berarti kita hitung dulu yang bulan Februari ya. Bulan Februari itu berarti banyaknya data 60 per 180 ya. 180 itu adalah total dari datanya ya. Lalu dikali, nah karena di sini bentuknya derajat, berarti jangan dikali 100%, tapi dikali 360 derajat ya. Berarti sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan ya, 60 sama 180 kita sama-sama bagi 6 ya. Ini berarti 6 bagi 6 adalah 1, 18 bagi 6 itu adalah 3, jadi 1 per 3 ya. Nah, ini juga bisa disederhanakan, 36 dibagi 3 itu 12. Jadi untuk bulan Februari adalah 120 derajat. Lalu berikutnya yang bulan Mei ya, yang bulan Mei itu berarti 50 per 180 ya, dikali dengan 360 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kita coret 360 dibagi 180 itu kan berarti 2 ya. Nah, lalu berikutnya 50 dikali 2 adalah 100 derajat ya. Lalu berikutnya yang bulan April, kita hitung lagi 45 per 180 dikali 360. Ini kita coret juga ya, berarti dapat 2. Tinggal di sini 45 dikali 2 adalah 90 derajat ya. Lalu yang terakhir bulan Mei yaitu 25 per 180 dikali 360. Ini kita coret ya. Berarti sisa 2 ya. 25 dikali 2 adalah 50 derajat. Nah, dari sini kita bisa mencari lingkaran yang sesuai dengan data yang ini ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bulan Februari itu 120 ya. Nah, berarti yang A bukan, karena Februari ini cuma 110. Ini yang B bisa ya, yang D juga nggak bisa karena Februarinya 110. Nah, di sini untuk yang Maretnya itu 100 ya, Maretnya itu 100. Nah, ini yang C bukan ya, karena Maretnya 98. Jadi jawabannya adalah B ya. Di sini Februarinya 120, untuk Maretnya 100, untuk Aprilnya 90, dan untuk Mei-nya 50. Jadi yang cocok adalah yang B. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 29, data jumlah pengunjung perpustakaan SD Merdeka selama bulan Maret 2019 sebagai berikut. Minggu pertama 60, minggu kedua 55, minggu ketiga 70, dan minggu keempat 65 ya. Nah, di sini kita lihat soalnya minta apa ya? Kita lihat dulu di sini. Oh, di sini soalnya minta penyajian data dalam bentuk diagram batang ya. Nah, tadi kita lihat kalau yang yang minggu pertama itu adalah 60 ya, berarti kita harus cari nih yang 60 ya. Di sini yang A itu yang pertamanya 50 udah pasti salah berarti ya. Lalu yang C ini ada kemungkinan benar ya, karena minggu pertamanya 60. Lalu yang B juga ada kemungkinan benar karena minggu pertamanya 20. Nah, kalau yang D udah pasti salah ya, karena dia lewat dari 60. Lalu minggu kedua 55 ya. Kita lihat B sama C. Yang 55 yang mana? Oh, yang B nih. Kalau yang C-nya itu kan 70 ya, berarti ini bukan. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu cara membaca data untuk membuat diagram batang ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Nomor 30 ya, di sini tabel di bawah ini menyajikan nilai matematika kelas 6 dari 30 siswa. Nah, di sini ada datanya nilai 42, nilai 54, nilai 68, nilai 76, nilai 87, nilai 93. Nah, kita lihat soalnya yang diminta adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 7 ya. Kita lihat banyaknya siswa yang memperoleh nilai 7. Nah, ini kan nilai ya, berarti yang dapat nilai 7 itu ada 6 anak ya. Coba kita lihat angka 6 ada di mana? Oh, di C ya. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu ya untuk membaca diagram tabel ya. Kita lanjut soal nomor 31. Soal nomor 31, diagram lingkaran berikut menyajikan data buah yang terdapat di sebuah toko buah segar. Nah, di sini soalnya jika jumlah seluruh buah adalah 150 kg, banyaknya buah mangga dalam toko tersebut adalah. Nah, di sini buah mangga ya. Buah mangga itu kan ada 14% ya. Sedangkan di sini total buahnya itu ada 150 kg. Nah, berarti caranya ya kita kalikan ya, 14% itu kan sama dengan 14 per 100 dikali dengan total seluruh buah ya. Total seluruh buah adalah 150 kilogram ya. Ini kita sederhanakan, 150 sama 100 kita bisa sama-sama bagi 50 ya. Berarti 150 bagi 50 itu adalah 3. Lalu 100 dibagi 50 itu 2. Nah, setelah itu kita kalikan, 14 kali 3 itu sama dengan 42 ya. Lalu kita bagi dengan 2 ya. Berarti 42 dibagi 2 adalah 21 kilogram. Jawabannya adalah C ya. Seperti itu caranya untuk mengerjakan soal nomor 31. Kita lanjut nomor 32. Nomor 32, untuk membuat lampion, siswa kelas 6 diminta untuk membawa kertas warna-warni. Jika ada 15 siswa yang membawa kertas warna merah, 12 siswa membawa kertas warna kuning, 9 siswa membawa kertas warna hijau, dan 14 siswa membawa kertas warna ungu. Modus warna yang dibawa siswa kelas 6 adalah, nah di sini artinya modus itu apa? Ya, artinya modus adalah data yang paling banyak ya. Berarti data yang paling banyak mana? 15 ya. 15 itu warna apa? Warna merah ya. Berarti di sini jawabannya adalah 15. Kita lanjut nomor 33. Nomor 33, data banyak siswa kelas 6 yang tidak masuk sekolah disajikan dalam diagram batang. Selisih siswa kelas 6 yang tidak masuk sekolah bulan Maret dan Juni sebanyak. Nah, di sini untuk Maret ya, untuk Maret itu berarti kan 3 ya. Untuk Maret itu 3 anak ya. Lalu untuk Juni ya, untuk Juni itu adalah 7 anak ya. Untuk Juni itu 7 anak. Berarti selisihnya sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya 4. Nah, berarti jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 34, hasil pengukuran berat badan siswa kelas 6 SD Merdeka sebagai berikut: 36, 38, 35, 33, 34, 34, 34, 37, 36, 38. Rata-rata berat siswa kelas 6 SD adalah, nah kita harus cari dulu ya, berapa banyak yang 33, berapa banyak yang 34 gitu ya. Di sini kita mulai dari yang 33. 33 ini berapa banyak? 1 ya. Hanya 1 ya, berarti 33 dikali 1. Lalu berikutnya yang 34 dikali berapa kira-kira ya? Di sini 34 adalah 1, 2, 3, berarti dikali 3 ya. Lalu berikutnya 35 itu berarti 1, hanya 1 ya, berarti dikali 1. 36 ada berapa di sini? 1, 2 ya, berarti dikali 2. Lalu 37 ada berapa? 37 berarti ada 1 ya, berarti dikali 1. Lalu berikutnya 38
38 ada berapa? 1, 2 ya, ada 2. Setelah itu kita kalikan ya. 33 kali 1 adalah 33 ya. Lalu 34 dikali 3 adalah 4 kali 3 itu 12, simpan 1. 3 kali 3 9 tambah 1 itu 10. Lalu berikutnya 35 dikali 1 adalah 35 ya. Berikutnya 36 dikali 2 adalah 72 ya, 72. Lalu 37 dikali 1 adalah 37 dan 38 dikali 2 adalah 676 ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang ini ya. Kita jumlahkan kira-kira dapatnya berapa ya, kita hitung dulu. Nah, setelah kita jumlah totalnya ada 355 ya, ini total datanya ya. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Datanya ada berapa nih, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya, berarti untuk rata-ratanya adalah 355 dibagi 10. Nah, kalau dibagi 10 berarti ada satu angka di belakang koma kan ya. Berarti kita tulis 35,5. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut nomor 35 ya. Nomor 35, perbandingan banyaknya anak laki-laki dan perempuan kelas 6 SD Merdeka adalah 3:5. Jika selisih banyaknya anak laki-laki dan perempuan adalah 16 anak, banyaknya anak perempuan adalah, nah kita lihat di sini untuk laki-laki itu 3, untuk perempuan itu 5 ya. Dan di sini ada kata-kata selisih ya. Kalau selisih berarti dikurang untuk pembandingnya. Di sini yang ditanyakan adalah perempuan. Berarti perempuan berapa? 5 ya. Lalu dibagi dengan, karena selisih ya, berarti di sini kita kurangkan 5 dikurang 3 dikali dengan banyaknya selisih anak itu ada berapa gitu ya. Berarti sama dengan 5/2 dikali 16. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 16 bagi 2 itu ada 8. Maka di sini 5 dikali 8 adalah 40 anak. Jawabannya adalah D ya, seperti itu adik-adik. Kita lanjut nomor 36 ya. Nomor 36, Artiana dan Mukti les bahasa Inggris di tempat yang sama. Artiana les bahasa Inggris setiap 5 hari sekali, sedangkan Mukti setiap 7 hari sekali. Jika mereka les bersama-sama tanggal 5 Januari 2019, maka mereka akan les bahasa Inggris lagi bersama-sama pada tanggal berapa? Nah, di sini kalau konsepnya ada kata-kata kapan mereka bertemu bersama-sama lagi ya, itu berarti mencari KPK. Nah, kita cari KPK dari 5 dan 7 ya. Nah, karena ini bilangan prima dua-duanya, maka langsung saja kita kali. 5 dikali 7 sama dengan berapa? 35 ya. Nah, berikutnya kita jumlahkan dengan yang tanggal 5 Januari ini ya. Berarti di sini kita lihat 5 Januari ya. Januari itu kan ada 31 hari ya, ada 31 hari. Nah, kita kurangi 5 nih. Kita kurangi 5 ya, berarti berapa? Nah, di sini berarti 26 hari ya. Nah, berarti di sini 35 dikurangi 26, berarti 35 dikurangi 26 sama dengan 15 dikurangi 6 itu berarti 9 ya. Lalu di sini 3 dikurangi 1 kan tadi sudah pinjam ya, berarti tinggal 9. Jadi jawabannya 9 Februari ya. Kenapa 9 Februari? Karena setelah bulan Januari adalah Februari. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lanjut nomor 37 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah lingkaran ya. Luas bangun tersebut adalah, nah ini kan luas lingkarannya itu adalah atau bagiannya itu adalah 3/4 ya. Karena yang enggak ada ini seperempatnya ya kan.
Nah, berarti caranya adalah luasnya sama dengan 3/4 dikali pi r kuadrat. Ya, berarti sama dengan 3/4 dikali, karena di sini 10 ya, berarti kita kali 3,14 ya, dikali 10 dikali 10 sama dengan 3/4 dikali, karena ini dikali 10 ya, berarti angka komanya kita pindahkan saja 2 kali, koma, 10-nya hilang dua-duanya, berarti 314. Nah, sekarang tinggal kita bagi ya. Nah, di sini bagi dan kali ya. Kita lihat di sini, kita kalikan dulu 3 dikali 314. 3 kali 4 itu 12, simpan 1. 3 kali 1 3 tambah 1 jadi 4, lalu di sini 3 kali 3 adalah 9. 942 dibagi 4 ya. Nah, ini berapa kira-kira? Nah, kita hitung dulu ya. 942 dibagi 4 ya. 9 bagi 4 yang mendekati adalah 2 ya. 2 dikali 4 8. 9 dikurangi 8 1, lalu 14-nya turun. Lalu 4-nya turun ya, jadi 14. 14 dibagi 4 yang mendekati adalah 3 ya, karena 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangi, 4 dikurangi 2 adalah 2 ya. Lalu karena 2 bagi 4 tidak bisa, 2 yang ini turun, jadi 22 bagi 4. Nah, yang mendekati berapa? 5 ya. Kenapa? Karena 5 dikali 4 adalah 20. Kita kurangi, 2 dikurangi 0 adalah 2 ya. Nah, di sini 2 bagi 4 apakah bisa? Tidak bisa ya. Sedangkan tidak ada angka lagi. Berarti kita tambah koma di sini dan di sini tambah 0. Berarti 20 bagi 4 berapa? 5. Karena 20 kali karena 5 dikali 4 itu adalah 20 ya. Kita kurangi habis. Jadi jawabannya adalah 235,5. Jawabannya B ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 38. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang akan ditanami bunga matahari di sekelilingnya dengan jarak antar bunga 1,5 meter. Jika panjang dan lebar berturut-turut ada 80 meter dikali 40 meter, pernyataan yang benar adalah, nah di sini kan ada persegi panjang ya, seperti ini. Lalu di sini untuk panjangnya 80, untuk lebarnya 40. Nah, terus dia akan ditanami bunga ya di sekelilingnya. Berarti dia berkaitan dengan keliling ya. Dan jaraknya itu 1,5 meter ya, berarti kita cari dulu kelilingnya. Untuk kelilingnya sama dengan, nah kita lihat di sini ya, kita lihat berarti 2 panjang kali ditambah 2 lebar ya, 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 2 dikali 80 ditambah 2 dikali 40 sama dengan 160 ditambah 80 ya, sama dengan 042 ya. Jadi 240 meter untuk panjang kelilingnya ya. Dan untuk bunganya berarti butuh berapa? Atau banyaknya bunga ya. Banyak bunga ya. Itu kan jaraknya itu setiap bunganya adalah 1,5 kan. Berarti sama dengan 240 dibagi 1,5 ya. Nah, di sini supaya tidak bingung, kita hilangkan dulu untuk komanya ya. Setelah dihitung, maka 240 dibagi 1,5 dapat 160 buah ya. Nah, berarti kita lihat pernyataan yang benar di sini kelilingnya 180 bukan ya, karena kelilingnya 240. Nah, di sini juga kelilingnya lagi bukan ya. Nah, di sini banyaknya bunga 180 bukan, berarti jawabannya D karena banyaknya bunga adalah 160 ya, seperti itu. Kita lanjut berikutnya. Nomor 39, diagram lingkaran berikut ini menunjukkan hobi siswa SD di sebuah sekolah ya.
Jika terdapat 165 siswa yang hobi menyanyi, banyaknya siswa yang hobi berenang adalah, berarti yang menyanyi ini ya 165 ya. Kalau begitu berarti kita harus mencari total awalnya ini jumlah siswanya berapa ya. Caranya seperti apa? Perhatikan baik-baik ya. Kita harus nyari persennya dulu ya. Kita harus nyari persennya dulu untuk yang menyanyi ini. Total persen itu kan 100 ya kan? 100% ya kan? Dikurangi yang renang itu 10%. Nah, lalu dikurangi lagi yang sepak bola itu 20%. Lalu dikurangi lagi yang melukis itu 15%. Ya, jadi totalnya untuk yang menyanyi itu adalah 55% ya. Nah, di sini untuk total siswa ya, total siswa itu kita harus cari dulu mau nggak mau ya. Caranya gimana? Di sini kita dapat 55% itu dikali berapa atau dikali X supaya jadi 165 ya. Nah, ini kita kali silang aja. 5 dikali X, 55 dikali X adalah 55X ya, sama dengan 165 dikali 100. Berarti di sini 55X sama dengan 16.500 ya. Nah, berarti X sama dengan 16.500 ya dibagi dengan 55. Maka X sama dengan 300. Nah, kita sudah dapat nih total siswanya semua. Dan yang ditanya yang hobi renang. Yang hobi renang berapa persen? 10% kan? Berarti yang hobi renang sama dengan 10/100 dikali total siswa semuanya, yaitu 300. Kita coret ya. Berarti sisa 3 ya. 10 dikali 3 adalah 30. Jadi jawabannya 30 siswa ya. Seperti itu cara mengerjakannya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Soal terakhir atau soal nomor 40, perhatikan data hasil penjualan 5 jenis buah di sebuah swalayan selama seminggu. Mangga 60, apel 54, anggur 63, jeruk 76, dan pisang 52. Hasil penjualan jenis buah yang paling banyak laku selama seminggu. Ya, ini gampang ya, kita tinggal cari aja angka paling besar itu adalah 76. Berarti punya siapa? Punya jeruk. Ya, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah D ya, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan soal ujian sekolah matematika untuk kelas 6 ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.